kabar Pak, sehat ini? Alhamdulillah. Iya. Ini agenda yang sesungguhnya sudah cukup lama ini kami mau audiens dengan Pak Kanwil. Kami tahun 2020 itu mengusulkan pembukaan program studi PPG, pendidikan profesi guru. Alhamdulillah saat kita di asesmen saat itu, termasuk Pak Nursam, Pak Dede Rosyada itu, kita sudah mendapat kepercayaan sebenarnya dari aspek kesiapan infrastruktur. Cuma ada kendala terakhir di BAN-PT, di home base dosen disamakan dengan program studi. Nah, kalau sekarang ini untuk PPG itu minimal harus ada 5 dosen tetapnya. Sementara dosen yang kita diambil dari program-program studi yang ada yang existing berjalan. Nah, begitu diambil, ternyata di program studi yang kita ambil itu berkurang dosennya. Nah, akhirnya BAN-PT tidak keluarkan. Nah, sekarang alhamdulillah total terakhir ini kita ada rekrutmen dosen ya, sudah memadai. Jadi kita sementara mau rekrutis ini pembukaan 2 prodi PPG, guru PAI dan guru MI Madrasah Ibtidaiyah. Nah, 2 ini mudah-mudahan bisa lancar. Nanti bulan Juni awal kami akan datangkan tim dari pusat juga untuk membantu mendampingi penyiapan dokumen. Karena dengan itu kita sangat harapkan dukungan Pak Kanwil, ya, mungkin bisa membantu setidaknya beri rekomendasi atau mungkin membantu mengkomunikasikan juga dengan pihak eselon 1 di Jakarta ya, terutama dengan Pak Dirjen mungkin yang tentu sangat berkepentingan kan dengan sumber daya guru ya. Yang terdekat di sini Pak Kanwil itu Gorontalo. Tahun lalu Gorontalo itu sudah buka tapi nggak ada kuota. Jadi hampir 3 tahun jalan di sini tapi tidak pernah menerima mahasiswa PPG. Nah, sekarang ini sudah sementara berjalan. Mudah-mudahan kalau IAIN Manado bisa dapat mandat, yang mungkin akan dimudahkan teman-teman guru kita di berbagai kabupaten kota yang ada sekarang di Sulut ini kan, yang tersebar di mana-mana ini. Karena istilahnya kita yang menghasilkan, orang lain yang Ya, assessment. sertifikasi. Jadi paling tidak PPG-nya harus dilaksanakan di institusi sendiri, yang di mana orang. Dan cukup banyak permintaan memang dan pertanyaan kesian dari guru-guru, karena untuk mendapatkan sertifikasi kan sudah wajib punya ijazah PPG itu. Jadi ada bahkan guru yang mau biayai secara mandiri untuk ikut pendidikan ini, profesi guru untuk bisa mengurus sertifikasi itu. Kalau IAIN Manado mungkin sudah punya, mungkin guru-guru kita di lapangan sekarang bisa daftar. Di teknisnya Pak Kanwil ini karena kemarin kan sudah ada MOU dengan Pak Rektor ya di kampus kemarin. IAIN Manado kalau nggak salah waktu bersamaan dengan Fakultas Usuludin itu. Oh iya. Ya di kampus kalau malam-malam ya, gitu ya, malam waktu pelepasan alumni. Kami cek dokumennya, ternyata sudah ada. Jadi kami ini di level fakultas tinggal menindaklanjuti, kita sebut itu Memorandum of Agreement. Di teknis di lapangan nanti akan ada lagi penandatanganan untuk implementasinya dengan sekolah-sekolah. Jadi nanti program studi terkait akan buat kerjasama juga dengan madrasah-madrasah yang ada di kabupaten kota dan selantar bisa berjalan ya. Ini kami dari level Kanwil dulu, nanti insya Allah Pak Kanwil sedianya berkenan mengkomunikasikan ke Kemenak Kabupaten Kota, karena rencananya juga akan ke sana. Ya nanti semua tersentral di Kabupaten Kota, di Kemenak Kabupaten Kota. Memudahkan. Karena juga selain program PPG juga kan ada PPKT. Jadi tiap tahun anak-anak mahasiswa itu turun ke KM, kemudian praktek pengajar. Di tiap kabupaten kota insya Allah memang desainnya nanti akan tersentral itu di Kemenak tiap kabupaten kota, kemudian nanti Pendis di itu yang sebarluaskan anak-anak ini di sekolah mana yang dibutuhkan di tiap kabupaten kota. Pemetaannya lebih mudah dan pasti mereka yang lebih paham sekolah mana yang butuh. Kalau kita dari kampus pasti terbatas pengetahuan sekolah mana. Pak kami waktu di sana kan mahasiswa kita itu kan ada yang PPKT cukup banyak kita kirim ke
Kalau dulu istilahnya PPL itu Pak ya. PPL, ya, ya. sekarang Sekarang kita sebut praktik profesi keguruan terpadu. Jadi KT. PPKT terpadu dengan pengabdian masyarakat KKN. KKN sama PPL-nya sudah input, Oh. tak terpisah lagi. Cuma waktunya dipanjangkan. Baru satu waktu. Satu Iya. waktu. Kalau dulu kan dipisah. Dipisah Iya. betul KKN dan PPL PPL. sendiri, PPL sendiri. Mungkin juga efisiensi anggaran barangkali dikasih Tapi dengan salahnya dulu karena KKN kan lebih ke aspek masyarakat dan kita agak beda kan kalau sektor keguruan harusnya lebih banyak ke sektor pendidikan. Kalau KKN turun kita tapal batas lingkungan kan tidak terlalu relevan dengan keahliannya mahasiswa itu, jadi kita ubah konsepnya menjadi PPKT. Jadi satu kali jalan. Jadi kalau pengabdian masyarakat ya kalau guru bisa membantu administrasi itu kita anggap pengabdian. Ya, jadi terfokus ke lembaga-lembaga pendidikan. Biasanya bulan apa itu Pak? Agustus Pak, Oh, Agustus tahun ajaran baru berjalan kita sudah sesuai jadwal di madrasah. Di Pakal ini kita pertemuan perdana dan tentu bukan yang terakhir, insyaallah nanti Insyaallah. ke depan bisa. Jadi terima kasih. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Dekan, Pak Kadis, dan Ibu-ibu, Wakil Dekan, juga dosen, dan seluruh yang hadir. Tentu yang pertama saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih sudah berkenan berkunjung ke kami. Seharusnya saya berkunjung karena mulai dari dekan, wakil dekan sampai dengan dosen-dosen itu senior saya semua sebetulnya. Seniornya Pak Kadit juga maksudnya. Siap. Pasti. Sekali lagi terima kasih. Yang kedua tentu kita mensupport dan sekaligus pasti akan memberikan dukungan penuh lah, khususnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan kita. Memang saya lihat Sulawesi Utara ini perlu support khusus untuk dunia pendidikan. Pertama karena memang kuantitasnya kita kurang. Yang kedua memang masyarakat kita khususnya perhatian terhadap dunia pendidikan itu masih agak kurang. Jadi mungkin dengan nanti sudah dilegalisasi kita punya jurusan ataupun program studi, mudah-mudahan itu paling tidak bisa lebih mendorong guru-guru kita untuk lebih meningkatkan kualitasnya, yang kita harapkan nantinya bisa lebih memotivasi masyarakat kita. Mungkin juga karena situasi pandemi ini kemarin kurang lebih 2 tahun, sehingga dunia pendidikan juga sangat merasakan dampaknya. Nah ini ya, untuk bangkit kembali memang dibutuhkan istilahnya semangat baru lah seperti itu. Dengan adanya program studi kita ini, mudah-mudahan nanti pada saatnya dilegalisasi, mudah-mudahan itu akan menjadi semangat baru untuk kita semua, khususnya untuk guru-guru kita. Saya memang berpikir-pikir perlu inovasi baru, khususnya dunia pendidikan. Makanya saya memberikan harapan yang sangat besar kepada Pak Kabit untuk ya, menambah kecepatan gasnya, menambah kecepatan untuk mengakselerasi dunia pendidikan ya. Iya. Karena kita untuk skala Kementerian Agama saja untuk bidang pendidikan nyaris Sulawesi Utara itu nihil prestasi, nyaris. Nah, nantilah beberapa bulan terakhir ini sedikit demi sedikit kita sudah bisa mempersembahkan beberapa prestasi lah. Malah yang sekarang ini yang berlangsung dari sekian madrasah yang ada, sisa Sulawesi Utara yang bisa mempertahankan posisi
sendiri madrasah swasta ya, Madrasah yang ada di Tondano itu. Walaupun Wamun. ya. Nah, itu perlu mendapatkan motivasi dari kita. Kemudian ya kita berharap ke depan ini guru-guru kita juga termasuk pada saat pelaksanaan kegiatan seleksi guru berprestasi. Sulawesi Utara nggak ada misalkan. Saya tidak tahu kenapa, apakah takut, minder, atau memang ini. Nah, ini yang mungkin perlu memang kita motivasi. Makanya ya tentu saya selaku Kakanwil juga akan memberikan support penuh. Ya kalau perlu seperti itu tadi. Soalnya nanti ketemu Pak Dirjen juga saya akan sampaikan, termasuk ke direktur yang terkait, baik direktur KSKK maupun direktur GTK. Pak Zain. Zain. Saya malah berpikiran saya mau undang ini Pak Zain ke sini. Mungkin saya mau undang ke MAKM. Iya. Mungkin Pak Kabit bisa disampaikan MAKM untuk bisa kita undang direktur GTK. Sekalian nanti kita undang Pak Dekan bersama dengan yang terkait untuk hadir bersama-sama di sana. Ini menjadi penting supaya paling tidak Sulawesi Utara yang selalu berada dalam pandangan bahwa dia ada di daerah perbatasan, Ya. tetapi memang mau betul-betul dikunjungi. Ya. MAKM itu misalnya kan hanya ada dua di Dua di Indonesia. Indonesia. Jadi Ya. perlu memang Support. yang lebih besar, lebih banyak. Dan sekali lagi saya tetap mengapresiasi dan mendukung penuh Pak Dekan, insya Allah kita lakukan itu. Dan yang kedua ya nanti melalui Pak Kabit bisa disampaikan seluruh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota untuk mensinergikan ini. Ya, kalau perlu MOA-nya sampai ke tingkat kabupaten kota. Karena kan sebetulnya Kanwil tidak punya guru. Yang Iya, baik. betul. Yang punya guru itu kabupaten kota. Kabupaten kota. Kalau di sini hanya wadahnya saja. Ya. Dan mudah-mudahan ini langkah awal untuk lebih memajukan dunia pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Memang sebetulnya kita prihatin sebetulnya Ya. untuk dunia pendidikan. Khususnya ya yang ada di sekolah umum, bukan madrasah tapi sekolah umum. Saya lihat kan siswa data awal terdaftar 20 orang, begitu ujian sekolah terakhir yang ikut sisa 9 orang. Hampir semua mengalami itu. Nah, ternyata masyarakat kita itu cenderung memang masih lebih mengutamakan ekonomi daripada pendidikan. Karena setelah saya suruh telusuri apa penyebabnya, ternyata mereka rata-rata beralih profesi dari siswa, santri, menjadi tukang angkut hasil kebun. Ya. Karena mereka bisa dapatkan per harinya itu sampai 200-300 ribu per hari. Jadi akhirnya tidak lagi memperhatikan pendidikan. Mungkin ini yang perlu dilakukan perubahan di dunia pendidikan melalui guru-guru kita ini. Ya. Supaya bisa agak lebih maju lah kita di Provinsi Sulawesi Utara ini. Sekali lagi terima kasih. Baik, Pak. Dekan. Setelah nanti kita tindak lanjuti dengan program-program yang lebih hebat. Baik. Tapi agenda di kabupaten kota nanti akan dikomunikasikan Pak Kabit. dengan Pak Iya. Kabit. Bisa di follow up, kemudian ditingkatkan program studi bisa langsung ke sekolah-sekolah dan tekniknya langsung ke madrasah. Dan juga untuk IA itu bisa disentralkan di Kemenak Kabupaten Kota, ya, para kepala madrasah langsung. Nah, insya Allah teknisnya barangkali seperti itu. Penandatanganan mungkin juga Bisa. ada. Terima kasih banyak Pak Kami Ya. sudah menerima kami Ya. dengan sangat baik. Pak Kami terima kasih. Kami juga mengagendakan penandatanganan sekalian. Oh, siap. Nanti penandatanganannya di meja situ Baik. mungkin Iya. supaya pengambilan gambarnya lebih oke. Iya. Jadi sekedar informasi untuk fakultas kami ini 6 program studi Pak Kami. Oh, Di program studi pendidikan agama Islam yang lebih terbuat
manajemen pendidikan Islam, pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan Islam anak usia dini, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Dan yang sementara dalam usulan kami ini dalam rangka perubahan nomenklatur juga kelembagaan dari YIMUI, kami juga sudah merancang untuk tadris matematika, biologi, kemudian yang teknologi pelajaran. Ini mungkin kita harapkan kebutuhan sektor pendidikan di lapangan kita bisa lebih terpenuhi, khususnya dari aspek penyediaan tenaga guru di lingkungan madrasah khususnya. Dan alhamdulillah di alumni kita tersebar bahkan sampai di kalau pelosok yang pelosok itu lah kalau sampai di Sangir. Pak, ada untuk kerjasama ini hanya PPG saja? Mencakup bidang-bidang lain, termasuk bidang pendidikan pengajaran, kemudian di bidang penelitian juga, pengembangan SDM masyarakat. secara Dan bidang rinci. penelitian mungkin Pak Kabit bisa ke depan sedang kami bikin juga ada wadah seperti jurnal begitu yang bisa menampung artikel-artikel dari hasil-hasil penelitian tindakan kelas para guru, agar juga bisa bermanfaat bagi guru untuk kenaikan pangkat kan, Iya, betul. angka kredit kan, yang seringkali jadi kendala selama ini kan dari 4A sudah berhenti karena tagihan karya ilmiah itu kan tidak terpenuhi untuk 4B, 4C. Untuk mungkin kemarin saya sudah sempat dihubungi salah satu guru untuk memfasilitasi kegiatan yang dibiayai oleh Direktorat PAI. Ada anggaran untuk penerbitan jurnal ilmiah sama Bu Siti Nurhawa, Pak Kabit, Di SMP 3. di SMP 3 itu katanya sekarang lagi digodok untuk konsepnya penerbitan jurnal ilmiah untuk guru SMP PAI, guru PAI SMP. Insya Allah itu nanti Itu di IAIN? enggak dibiayai oleh pusat. Oh. Tapi dapat difasilitasi oleh kami. Kami insya Allah dari Karya insya Allah juga ikut memfasilitasi kegiatan guru PAI yang SMP. Kebetulan Bu Siti yang ngurus itu. Selama ini Pak Kabit itu kan komunikasi kita bersifat individual. Nah, kita maunya lebih melembaga kan. Iya. Karena tulisan-tulisan para guru juga beberapa kita muat di jurnal kita yang kita punya di fakultas. Fakultas sekarang kita punya 5 jurnal ilmiah yang sudah STM berjalan. Jurnal Iqra di fakultas, kemudian setiap prodi ada jurnal ilmiah. Nah, dulu pada teman-teman dari alumni hanya menghubungi kita secara person to person. Nah, kalau ada mungkin yang dikelola khusus untuk contoh di guru PAI, mungkin akan jauh lebih terfasilitasi dengan baik. Baik, membantu mereka juga untuk kenaikan pangkat katanya agak susah Ya, untuk susah. jurnal, makanya biasanya langsung menghubungi individu, ada kenalan langsung tolong bantu gitu. Kalau dilembagakan didasarkan dengan kerjasama begini, insya Allah lebih bagus, lebih terorganisir. Rata-rata guru kita seperti yang disampaikan Pak Dutton tadi hanya sampai di 4A. Iya. Kalau sudah mau ke Iya. 4B sudah susah. Tagihan karya ilmiah itu Bagian karya ilmiahnya paling susah. yang sekarang kami dampingi Pak Kanil jurnal PGRI yang berpusat di LPMP yang kebetulan kami fasilitasi untuk jurnal ilmiah. Yang balai bahasa itu Pak sampai sekarang belum. Mungkin nunggu kita. Soalnya terakhir saya tanya beliau, Bu, ini saya Bapak tunggu saja saya nih, sampai sekarang. Mungkin kehilangan jejak dia. Atau saya ke markasnya, kantornya. Kalau ada waktunya Pak Habib dan berkenan lebih bagus kita yang mampir. Kita sebelum dulu. Iya. Memang dunia sekarang harus begitu. Jadi untuk kerjasama selain pendidikan Mencakup pengajaran, banyak. penelitian, Pengembangan SDM. SDM, insya Allah kalau ada kegiatan-kegiatan mengarah ke pembelajaran, Iya. kami juga bisa ikut memfasilitasi. Mungkin ada sebagai narasumber atau fasilitator atau sharing-sharing seperti itu, insya Allah juga termasuk di situ lingkup kerjasamanya. Lain yang narasumber kita kan Pak Kabit juga kan Pak Jumasi Palasri ya. Iya. Itu kita pernah undang juga narasumber. Pak Nasri masih Pak Kabit. kegiatan pendidikan nanti bisa dekan juga
bawa materi atau apa Iya. kegiatan-kegiatan pendidikan. Saya dulu kepala ini Pak Daniel Madrasah Reformasi dari PMDC. Oh, Iya. pusat pengembangan madrasah. Iya, dulu agak kurang jalan memang karena aspek anggaran kan. Dulu SDC bagus karena kerjasama dengan Departemen B. Iya. Itu kantornya Pak Daniel masih ada kan 5 model. 5 model, Pak. Iya. Cuma sudah Sudah jadi ruang guru sekarang. Karena memang tidak ada anggarannya Pak bagi itu. Terus Pak Terakhir ini mungkin permohonan khusus ini dari saya. Kebetulan kan di Fakultas Tarbiyah seluruh Indonesia itu ada program studi manajemen pendidikan Islam MPI. Ini sekarang Pak Heri ini S2-nya di MPI. Nah, sekarang ada semacam apa ya? Ada kendala untuk formasi CPNS. Memang untuk MPI ini formasi CPNS sudah ada tapi belum sebanyak formasi-formasi yang lain kayak guru gitu. Nah, yang 2018 kami asosiasi MPI, Prodi MPI itu pernah ke Menpan RB audiens. Kendalanya katanya bukan di Menpan RB tapi di kementerian. Nah, setelah kami audiens dengan Pak Kamarudin dulu waktu beliau dirjen, katanya ya gimana dari Kanwil itu tidak pernah mengusulkan formasi untuk kualifikasi MPI. Jadi dari asosiasi kami kemarin hasil temu tahunan itu biasa reguler tiap tahun mereka tolong semuanya fakultas-fakultas tarbiyah kalaupun mau sowan ke Kanwil tolong dititip gitu ya bahwa ada program studi manajemen pendidikan Islam itu kompetensinya nanti sebagai tenaga kependidikan, tenaga administrasi. Kemarin janji Pak Dirjen itu sebelum beliau diganti, tapi saya sudah di ujung beliau ganti, jadi mulai dari baru. Katanya untuk tenaga admin di sekolah-sekolah kalaupun ada kemudian di KUA itu kualifikasi ijazah itu MPI juga karena selama ini memang tidak disebutkan MPI. Jadi sudah dari 2011 itu dibuka dari KI ke MPI ini memang belum terserap banyak. Jadi anak-anak alumni ini biasanya nuntut kalau mau ada penerimaan pegawai itu rame-rame itu dituntut prodi MPI. Gimana ini menghasilkan alumni banyak tapi formasinya kurang. Tidak dibuka. Kalau untuk S2 enggak masalah bisa jadi dosen tapi kalau yang S1 yang jadi masalah. Ada kemarin alumni kita saya mendaftar di LPMP. Jadi formasinya manajemen pendidikan. Terus dilihat mata kuliahnya itu banyak yang relevan dengan formasi yang dilamar. Tapi tetap saja tidak diterima karena yang diminta program studi manajemen pendidikan. Karena di kita ini manajemen pendidikan Islam. Ada Islamnya. Islamnya ini tapi waduh ini Islam jadi penghambat bagi kalian ini. Iya. Jadi Rekom itu kalau di Aceh alhamdulillah sudah terakomodir mungkin karena mayoritas atau gimana mereka itu di Aceh kemarin kemudian di Banjarmasin. Banjarmasin sudah. Jadi insya Allah di usulannya formasinya Pak. Siapa tahu ada nanti. formasi kualifikasi pendidikan MPI kan. Kita cukup banyak alumni karena MPI ini top kedua setelah PAI di fakultas. Banyak peminatnya. Nanti Pak Kabit bikinkan analisis jabatan dan Iya. analisis dasar kerja untuk dijadikan analisis kebutuhan. Nanti diajukan untuk ajuan formasi yang Iya betul Pak. Mau ikut PPG juga tertolak Pak. Tolak kan harus dari sektor dulu kan. Harus formasi untuk alumni MPI Pak Kabit. itu menjadi penting. Iya. Jadi peminatnya berkurang. Iya, betul, karena iya, itu- Pak, memang sangat berpengaruh sekali Pak. Jadi sejak tahun 2000 kemarin 2020 turun terus sampai sekarang. Karena itu, Dulu kita sampai 4 kelas. iya. Baru Sekarang turun menurun 3 deh. sekarang maksimal hanya 2 kalau nggak salah ya. Dua Sudah kelas. banyak itu Sudah banyak. 2 kelas Berarti ini manajemennya. kan? manajemen Iya. pendidikan Islam, Kan memang profil alumninya memang tenaga tenaga pendidikan. pendidikan, Tenaga pendidikan. pendidikan. Tenaga administrasi. Dulu kalau PPKT itu praktek kita tempatkan di sini di Kanwil, terus di Kemenak Kota. Oke. Baik, makanya ini mungkin sudah. Mari Pak. Biar Pak Kabit juga. Ya, siap.
tesis ini. Siap, dokter. Saya tempat berikan. Biasanya dikira orang lincah. Tidak tersudut. Iya. Oke. Tanda tangan yang itu. Yang bagian tanda tangan tidak. Dan ditunjukkan ya. Simbolis. Iya. Waktu tukar. Oke, baik. Terima kasih. Banyak. Sama-sama terima kasih. Iya. Kita foto bersama dulu. Oh ya siap. Masuk aja. Oke. Siap. 1, 2, 3. Tambah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Tapi ini saya bawa yang satunya. Oke, siap. Nanti ucap dulu baru sampai Dicap dulu. Baik, siap. Lanjut ya. Siap. Oke, sekarang mau tunggu hasil. Insyaallah. Ya, udah baby.